something up with me. Hey, sweet baby, don't you think maybe we could find us a brand new recipe? I got a hot rod Ford and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing's free. So if you wanna have fun, come along with me. Say, hey, good looking, what you got cooking? This is Hiroshima. These films, taken by the Japs and confiscated after the armistice, tell a dramatic story of destruction and terror that followed in the wake of the first atom bomb loosed over a military target. 30% of the city's population... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bung. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum. Benarkah itu, Bung? Apa yang sedang terjadi dengan Jepang? Yang aku tahu, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman, apa yang kalian dengar? Kekalahan Jepang. Dari mana kau tahu tentang itu? Baru saya dengan Suwarti bertemu dengan Syafir. Dia mendengar sejarah dari Jepang, mendengar berita tentang sejarah senjata itu. Berarti kalau kita sekarang dalam kondisi sampai power. Benar, jika saya membuat kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membaliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Apakah ada Bung Karno? Ada, Kang Masnya di dalam. Kebetulan juga ada Bapak Tua. Silakan masuk. Terima kasih. Panggilkan Kang Mas dan Bapak Tua ya. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang airku. Saya letak ke pojok itu sekarang dan buat kembali. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Tapi ini waktu yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dengan sekutu. Rakyatmu sudah banyak menderita akibat dari penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita menghadapi Belanda yang ingin menguasai negeri ini. Jika Anda tidak mengikuti perkataan saya dan menganggap diri Anda sudah layak untuk menanggung kekuatan itu sendiri, mengapa Anda datang ke Soekarno dan meminta dia untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Jelas-jelas Jepang sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segitu ini takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kau perhatikan Prabu, mana bukti kekuatan yang diperangkan hari itu? Apa tindakan untuk menyelamatkan wanita-wanita dan anak-anak bila terjadi penurunan darah? Bagaimana cara kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita bisa berdiri di atas cita kekuasaan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, dan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bu. Baiklah, berikan kami sedikit waktu untuk kami berulang kembali. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami punya kesadaran memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal ini akan dibahas lagi dalam sidang PPKI. Assalamualaikum. Silakan duduk, Bu. Ada apa saudara datang pagi-pagi ini?
Kami bermaksud membawa Soekarno ikut dengan kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar tidak dari ancaman membentuk antara Jepang dan rakyat. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak ikut serta untuk menjaga keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Ibu, Iya, ada apa Kang Mas? ayo ikut kami. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan untuk mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian besok harinya. Apakah Anda tersedia untuk itu? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei Dak, tolong antarkan kami ke tempat Rengas Dengklok. Maaf Bu, mari saya antar. Jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan keadaan kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami akan membicarakan masalah proklamasi kembali. Yang benar adanya, tapi kami semua berpendapat mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang terkait? Kalau kita ingin bisa bergerak dengan kekuatan sendiri, mereka itu bentuk dari Jepang, Bu. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya cuma belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak untuk bebas. Tenanglah saudara sekalian, mari bicarakan semua ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada tegangan. Perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kami memang belum pertimbangkan semuanya secara matang, tapi saya yakin kita dapat memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Itu mungkin, Bu, asal kita berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan dan mencegah bangsa Jepang. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Lalu bagaimana keputusannya? Kami semua berpendapat bahwa kemerdekaan tidak ada campur tangan dari Jepang. Lalu kapan kalian akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pemuda pasukan di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Saya setuju. Bagaimana kita yang mau berdiri Jepang? Laksanakan
mengganggu waktu Anda malam-malam begini. Kami perlu waktu untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Itu, saya terus gembira mendengar kabar itu. Silakan gunakan waktu yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh anggota PPKI. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas, siapa yang menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentuknya Jepang, jadi kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, lalu bagaimana, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang? Seperti Amerika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua merupakan jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani cukup 2 orang saja, seperti Anda dan Bung Hatta? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju! Tolong mengobatin teks proklamasi ini. Mudah-mudahan teks ini baik. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras seperti ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah Bapak sudah merencanakan acara besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Musa Pratama. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana Pak? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan bendera itu? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, yang ada hanya kain merah saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjadikannya. Baik Pak, Ibu punya ide nih. Bagaimana kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, merah pusaka, sangsaka, dan warnanya merah putih. Menjadi Sangsaka Merah Putih. Kemudian. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal ketuhanan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hai kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda.
Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia
jiwanya, bangsanya, rakyatnya.